Shalom saudara kasih Tuhan, selamat datang dalam acara WWM, Windsor Witness Ministry. Hari ini bersama kita ada Pak Leo Cahyono. Beliau adalah seorang mantan sufu atau tangki dan juga seorang mantan dan beliau juga pernah menjalani kehidupan sebagai pemain akrobat, sulap, dan senta. Tetapi sekarang beliau adalah seorang anak Tuhan. Nah, mari kita akan saksikan perubahan yang terjadi dalam hidup beliau. Shalom Pak Leo. Salam Pak. Nah Pak Leo, tadi kan kita nih ada kenalin Bapak yang pernah menjadi tangki atau suhu, pernah jadi pemain akrobat, senta, sama sulap. Nah kenapa Bapak bisa jalani hidup semua seperti ini? Terus apa hubungannya antara jadi dari seorang suhu, senta, apa segala macam ini? Nah ini saya semenjak dulu bisa jadi tangki suhu karena dari ayah tiri saya. Dia punya sebuah kelenteng begitu besar dan begitu banyak dewa-dewanya, dia bisa kemasukan naik dewa punya lah ya. Jadi ada salah satu dewanya mengikuti saya. Nah begitu ceritanya. Jadi bisa seperti orang yang percaya, bisa saya nolongin berobatan. Misalnya dan ada sakit apa segala macam gitu ya. Tetapi ada yang kalau sakitnya lebih ada yang permintaan dia yang lebih berat ya. Itu dia dari dewasa ini dia minta persyaratannya itu yang aneh-aneh, yang tidak benar, seperti menjalani yang kegelapan. Jadi itu yang kurang bagus ya. lah ya. Nah terus apa hubungannya antara yang tangki ini sama akrobat, sulap, sama senta? Terus senta itu sebenarnya apa Pak? Senta itu main akrobat itu biasa ya, seperti main akrobat. Seperti sulap itu pun biasa ya. Kok senta ini ibaratnya saya kan ada foto-fotonya itu ya. Ada fotonya main pedang, bacok-bacok. Itu kalau ada pertunjukan itu semua nanti badan ini dibacok-bacok. Tidak luka, tidak berdarah. Itu apakah karena ada kekuatan gaib yang membuat Bapak tidak luka atau gimana? Itu sama sekali tidak ada gaib, tidak ada kekuatan punya. Itu memang kalau dibacok-bacok, terakhirnya saya potong lidah saya pun keluar darah. Baru orang percaya pedang itu tajam, kanan kiri semua. Tetapi ini kalau cerita ada pegangan gaib itu, semua nol. Nol Pak. Tak ada. Jadi tak ada gaib punya. Itu hanya sebuah teknik doang. Iya, teknik itu. Itu ada kuncinya, Pak. Ada alat kuncinya pedang itu. Saya kan punya alat. Kayak orang main sulap gitu aja ya. Ya, seperti main sulap itu pun saya ada alatnya, Pak. Ini semua bohongnya. Ini hanya pertunjukan permainan akrobat show. Sulap and senta itu untuk menghiburkan Anda semua dan aku. Terus Bapak dari kehidupan yang dipengaruhi dengan roh jahat kayak gitu, yang hidup dalam kegelapan, kenapa bisa sampai percaya pada Tuhan? Ini kalau bisa terakhirnya saya percaya Tuhan Yesus karena anak perempuan saya nama Selvia. Nama panggilannya Aking, suaminya namanya Ase, menantu laki-laki paling besar. Dia sudah menjalani mengikuti Tuhan Yesus terdahulu, duluan dia sudah menjalani 2 tahun lebih. Memang sewaktu menjalani dia sudah kasih bagi Injil ke saya. Bapak, lu bertobatlah, percaya sama Tuhan Yesus sajalah. Jangan menyembah berhala. Karena dia sudah baca buku Alkitab. Karena Bapak menyembah berhala, Bapak yang lakukan itu semua tidak benar. Dia tahu berarti, tidak benar, kegelapan semua. Berarti anak-anak Bapak tahu apa yang Bapak lakukan? Iya, dia tahu. Ini jujur, memang iya, dia bilang gitu memang. Saya masih ingat itu, memang betul ya. Iya. Maka ini dia tahu semua, makanya dia nasihati saya bantah. Karena saya masih menyembah yang dewa ini. Sudah lantas itu dia menjalani 2 tahun lebih mengikuti percaya Tuhan Yesus, baru saya otomatis sadar. Dalam hati saya seperti tergerak gitu ya. Percaya Tuhan Yesus, aku bilang sama anak perempuan saya, anak, saya mau ke gereja. Terkejut dia. Tiba-tiba kayak gitu. Jadi bilang, betul Pak, betul. Kapan nanti kita pergi gereja? Kira-kira tunggu 2-3 hari lagi pas hari Minggu. Ikutlah sama dia.
pas hari Paskah. Itu masih saya belum mengerti ya Paskah itu apa ya. Nah, karena pertama kali saya ikut. Nah, begitu ikut kedua kali ibadah atau ketiga kali ibadahnya, ada pengumuman dari Pak Pendeta, Pak Erwin, ya, Erwin Wijaya, yang mengatakan pengumuman itu siapa yang mau dibaptis. Nah, dibaptis, langsung daftar, saya daftar. Oh, jadi langsung dibaptis? Dibaptis sama Pak Julianus, sama Pak Abraham. Jadi itu saya langsung minta mohon, sama anak saya minta mohon sama Pak Pendeta, Pak Erwin Wijaya, doain saya pelepasan. Di gereja di Simol waktu kemarin tuh tahun 2015. Oh, berarti Bapak udah 7 tahun percaya Tuhan. Ya, saya menjalani sekarang udah 7 tahun. Nah, terus setelah percaya Tuhan, itu apakah ada perubahan di dalam hidup Bapak atau ada mujizat yang Bapak alami? Perubahan itu memang sudah pasti ada, Pak. Oke. Udah, saya dapat pekerjaan bisnis yang luar biasa. Sampai masalah ruko-ruko tuh 7 ruko saya bisa jual sendiri, Pak. Yang dulunya nggak pernah punya ruko? Ya. Enggak, ruko orang, Pak. Maksudnya kasih saya pekerjaan sebagai bisnis lah. Jadi marketing, pengawas semua di proyeknya. Dan saya bisa terjual ruko dia. Saya dapat uang komisi banyak, Pak. 7 pintu, Pak. Jadi waktu sebelum percaya Tuhan, Bapak susah. Maksudnya susah untuk dapat pekerjaan? Ya. Ada pekerjaan pun nggak gitu apalah. Pas-pasan gitu. Ya, namanya apalagi saya udah berumur ya. Udah umur 62 tahun. Tapi ini lebih kurang ya 7 tahun lah. Nah, itulah. Sebab itu berarti saya 55 gitu ya. Ya, gitu. Jadi di situ langsung istri saya, waktu saya masih menyembah dewa-dewa ini, istri kaki saya, dua-dua nih di lututnya, tulangnya sakit. Bertahunan sampai ke sinsek, ke dokter, habis uang banyak, tak bisa sembuh. Tulang kakinya sakit, istri saya. Yang bagian tumit? Ya, di bagian tumit, 2 kaki loh. Sampai dia pernah malam suruh saya ambil martel, pukul kakinya. Mana mungkin kan? Karena kesakitan dia nggak tahan. Jadi habis duit itu banyak pun, ambil anak-anak bantu kasih uang, pergi berobat, tak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya sudah percaya Tuhan Yesus, waktu awal pertama itu ya. Sudah itu rumah kami ini, dewa-dewa ini semua sudah tak ada lagi lah ya. Sudah didoain sama gembala pelayanan gereja ya, Pak Jiteng orang tuh, Pak Happy datang sekali, 2 kali, ketiga kali kita minta mohon doain istri saya lah, kakinya sakit-sakit ya, minta mohon sama Tuhan. Didoain, akhirnya dalam berapa hari sembuh total sampai hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, memang luar biasa. Memang mujizat itu nyata dari Tuhan. Ya, Pak, ya. Memang saya cerita ini kebenaran, kejujuran dalam hati gua, sama pikiran gua, sama mulut gua. Puji Tuhan, mujizatnya nyata. Istri gua sampai sehat sekarang, kakinya tidak sakit. Betul-betul loh, sudah mau jalani 7 tahun loh. Mantap. Luar biasa memang ini, aku waduh bersyukur kali sama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, betul. Terakhirnya saya sakit ambeien. Contohnya kemarin tuh tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 saya datang, tiba-tiba penyakit ambeien sampai bendolannya keluar semua. Saya ke dokter, saya hanya minta obat sakit ringan sakit perih aja. Dia suruh operasi, saya nggak mau. Dia bilang kalau nggak cepat dioperasi, kok sempat pendarahan, lebih bahaya, kata dokter. Akhirnya saya nggak mau operasi. Terus saya pulang, anak perempuan saya yang paling besar sama wamnya menantu paling besar, nama Ase, dia kasih informasi. Dia bilang, coba Bapak usahakan cari daun putri malu, diuap 20 menit. Tetapi terutama berdoa terus, sambil beruap 20 menit. Selanjutnya saya menjalani sampai pendarahannya keluar. Terakhirnya saya tetap berdoa, menjalani uap itu, daun itu, putri malu itu 20 menit. Selama 3 minggu, sembuh total. Puji Tuhan, memang luar biasa Tuhan Yesus. Wah, memang aku mengucap syukur, terima kasih. Amin. Jadi bagi Tuhan tidak ada mustahil ya, Pak ya. Entah apa yang aku balas. Puji Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya, saya pun sudah ada Roh Kudus yang nolongi saya. Tuhan, dari Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kita telah menyaksikan apa yang dikatakan oleh Pak Leo. Dan saya percaya setiap kita punya pergumulan sendiri. Tapi waktu apa yang disampaikan Pak Leo, saya mengingat satu ayat, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10. Di situ mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, yaitu Tuhan datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Terkadang banyak hal yang kita melihatnya itu adalah sesuatu yang baik, yang benar. Seperti yang Pak Leo dulu mungkin punya roh yang masuk dalam tubuhnya, dia punya kekuatan yang kelihatannya bagus, baik semuanya. Tetapi itu bentuk-bentuknya adalah mencuri dan membuat hidupnya jadi tambah tidak benar. Tetapi ketika Pak Leo kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan sesuatu itu menjadi berubah. Yang bagi orang lain mungkin itu adalah sesuatu hal bodoh, tetapi Pak Leo malah mendapatkan kemenangan dan hidupnya diubahkan. Demikian juga bagi saudara. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, tetapi percayalah, Tuhan selalu punya solusi bagimu. Jikalau saudara membutuhkan konseling doa ataupun perlu didoain, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.